Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kali ini saya akan memaparkan tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal ini dilakukan dalam rangka pendidikan dan pelatihan bakal calon kepala sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2025. Bersama saya Tri Hanifah, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, mari kita melakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan ya dalam kasus tersebut? Hal ini bisa kita analisa bahwa nilai-nilai yang bertentangan ini merupakan dilema moral karena terdapat dua nilai moral yang saling bertentangan. Di satu sisi ada nilai kejujuran dan keadilan, yaitu mengembalikan dompet yang hilang kepada pemiliknya. Namun di sisi lain ada nilai kesetiaan dalam persahabatan, yaitu menjaga hubungan baik dengan sahabat sendiri. Langkah yang kedua, kita menganalisa siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus. Yang pertama, Rara, siswa yang menemukan dompet dan menyimpannya. Kemudian yang kedua, Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Yang ketiga ada Tari, yaitu siswa sekaligus saksi sahabat Rara yang menghadapi dilema moral. Kemudian ada Bu Sri, guru pustakawan yang menerima laporan kehilangan dari Nina, dan juga warga sekolah lain yang terpengaruh oleh budaya kejujuran atau ketidakjujuran. Inilah orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Langkah ketiga, kita akan melihat fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus. Pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan. Kedua, ada fakta bahwa Rara menyimpannya tanpa memberitahukan siapapun. Kemudian ketiga, faktanya Tari melihat langsung kejadian itu. Kemudian yang keempat, Nina sudah melapor kehilangan dompet. Lalu, yang terakhir, tidak ada saksi lain selain Tari. Inilah faktanya. Langkah keempat, kita akan melakukan pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pertama, uji legal. Menyimpan barang orang lain tanpa izin adalah salah. Uji regulasi sekolah. Tata tertib sekolah melarang siswa mengambil barang bukan miliknya. Uji intuisi. Kata hati paling jujur, hal ini merupakan tindakan yang salah. Uji publikasi. Jika orang lain tahu, Tari diam saja, reputasinya juga bisa tercoreng. Uji panutan, jika kepala sekolah atau guru tahu, tindakan yang benar adalah mengembalikan barang tersebut. Pada langkah kelima, kita akan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Pertama, kebenaran berhadapan dengan kesetiaan, yaitu apakah Tari akan jujur melaporkan atau setia menjaga persahabatan. Kemudian paradigma kedua adalah jangka pendek berhadapan dengan jangka panjang. Menjaga hubungan jangka pendek dengan sahabat atau membangun karakter kejujuran pada jangka panjang. Dan keadilan berhadapan dengan belas kasihan. Menegakkan aturan atau memahami kesalahan sahabat. Pada langkah keenam, kita akan meninjau prinsip resolusi. Hal ini penting untuk menentukan pendekatan etis utama yang digunakan dalam menyelesaikan dilema. Kita bisa memilih berpikir apakah akan berbasis hasil, aturan, maupun berbasis rasa peduli. Untuk berbasis hasil terbaik atau ends based,
tentu dompet dikembalikan ke Nina dan semua pihak akan belajar tentang kejujuran. Jika kita berpikir dengan berbasis aturan atau rule based, tata tertib sekolah mewajibkan adanya kejujuran. Kemudian berbasis rasa peduli atau care based. Hal ini bagaimana Tari ingin diperlakukan jika dirinya juga kehilangan dompet. Tentu dia juga ingin dikembalikan. Nah, ini bisa untuk menjadi salah satu langkah bagaimana kita menentukan dan menyelesaikan dilema. Langkah ketujuh merupakan investigasi opsi trilema. Hal ini penting untuk membuka kemungkinan solusi ketiga di luar dua pilihan yang tampak saling bertentangan tadi. Apakah ditemukan opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Hal ini bisa dilakukan antara lain Tari menegur Rara secara pribadi, lalu mengajaknya untuk bersama-sama mengembalikan dompet kepada Nina atau melapor ke Bu Sri. Dengan cara ini, Rara tetap belajar dari kesalahan tanpa merasa dikhianati oleh Tari. Namun, jika Rara tetap menolak, maka Tari harus berani melakukan tindakan, yaitu melaporkan kepada Bu Sri. Langkah ke-8 yaitu membuat keputusan. Hal ini merupakan titik penting yang menuntut keberanian moral untuk bertindak sesuai nilai yang diyakini benar. Setelah mempertimbangkan fakta, nilai, dan kemungkinan solusi, keputusan yang diambil harus mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan kesiapan menghadapi konsekuensi secara etis. Maka keputusan akhir yang diambil adalah Tari memilih untuk mendorong Rara mengembalikan dompet secara sukarela. Jika ia menolak, maka Tari harus melaporkan hal itu kepada Bu Sri. Karena kejujuran dan keadilan lebih utama daripada mempertahankan persahabatan yang dibangun di atas kesalahan. Dan terakhir pada langkah 9, pelajaran apa yang didapat dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana ya pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan kita di kemudian hari. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama adalah menghadapi dilema moral memerlukan keberanian untuk memilih nilai yang lebih tinggi. Kejujuran dan integritas adalah fondasi kepercayaan yang lebih berharga daripada kenyamanan sesaat. Dan juga pelajaran ini akan mengingatkan kita untuk selalu menimbang keputusan berdasarkan dampak jangka panjang, bukan hanya demi menghindari konflik jangka pendek. Dan keputusan ini dapat kita gunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari, yaitu bisa juga dengan melakukan refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Demikian, terima kasih.